Oke, halo semuanya, balik lagi di channel Asik. Jadi di video kedua kali ini bersama dengan Lutfi, kita akan membahas film, bukan membahas sih, ngomongin film Superman. Jadi kemarin kita nonton Superman di level 21 ya. Sebuah mall. Iya, sebuah mall level 21. Beda dengan kita nonton sore kemarin. Kalau kemarin di hari Minggu kita dapat sore itu di 44.000 dan sekarang kita nontonnya di hari Jumat itu 60.000. 60.000 satu Dan tiket. untuk makanan juga ternyata berbeda ya. Ya, harganya lebih mahal di yang bioskop nonton Superman ini. Ya. Gitu. Jadi menurutmu gimana sih kalau dilihat dari bioskopnya gitu, apakah sama aja dengan kemarin? Sama ya? Dari bioskopnya sama sih, soalnya kan 21 Cineplex ya. Nah, bioskopnya kan mereka di mana-mana sama kayak gitu. Itu aja sih ya. Tapi ya kebersihannya sama lah. Cuman kita nggak nyobain popcornnya. Iya, karena kita udah makan sebelumnya. Enggak, terus selain itu udah juga habis buat beli tiket. Ya. Pokoknya dia sebelumnya kita udah makan, terus kayak mau jajan juga kayaknya kenyang gitu. Dan kita juga nggak sempat buat vlog di sana ya, karena terlalu ramai gitu. Iya, jadi kalau kita kan masih baru gitu kan, masih malu gitu. Oke, jadi langsung saja kita langsung ke Superman itu. Jadi kita akan bahas seperti kemarin gitu, ekspektasi, terus pas nonton gimana, pas keluar bioskop kayak gimana gitu. Dan ada juga kayak intermezzo gitu lah, pas kita nonton di bioskop kayak gimana tuh gitu kan. Karena ada gangguan kecil gitu, bukan gangguan kecil atau gangguan besar yang perlu kita bahas di rapat. Nah, sekarang kita langsung ke ekspektasi awal nih. Kita nanya Lutfi dulu nih, gimana Pi? Ekspektasimu akan nonton kayak gimana? Gak ada ekspektasi seperti biasa. Cuman tahu aja pemain filmnya yang cowoknya itu David siapa? Coren Sweat. Iya, Itulah. Cuman tahu aja dia pemainnya itu, terus kan dulu mah di film-film sebelumnya badannya cuma tinggi doang ya. Pokoknya tinggi, nggak kebayang kalau dia bisa jadi Superman gitu. Ya kan? Kalau Superman kan dia tahu lah kayak gimana bentuk badannya. Habis itu ya udah gitu aja, nggak ada ekspektasi apa-apa. Ya. Nggak ada. Nah, kalau aku sih ekspektasinya Man of Steel sih gitu. Jadi kalau pengen bandingin aja, awalnya sih pengen bandingin aja gitu. Katanya sih ini kan membuka universe yang baru. Kemarin kan universe-nya hancur lebur tuh. Yang hancur lebur gitu. Jadi hancur banget. Aku nggak nonton film Superman lain selain Man of Steel sebelumnya gitu. Jadi kayak apakah ini akan menggantikan posisi Man of Steel padahal aku juga nggak nonton. Di hatiku kayak gitu kan sebenarnya. Kalau Man of Steel sih aku nggak nonton. Ya, terus? Ya udah nggak nonton aja, cuma tahu aja itu Henry Cavill namanya. Jadi nggak tahu ceritanya di Man of Steel kayak apa. Emang parah banget gak sih? Kayaknya aku nonton sih, cuma lupa ceritanya gitu loh, karena nggak terlalu berkesan. Aku nggak terlalu suka yang gelap-gelap soalnya. Ya itu kan gelap sih ini Man of Steel. Agak gelap. Dark, bajunya juga dark. Pas kita udah nonton di dalam gitu, jadi kayak ini spoiler ya kita ya. Jadi bisa skip ntar ke menit berikutnya untuk bahas yang lain. Kita bahas aja deh filmnya dari awal. Nggak usah. Jadi kayak menurutku James Gunn banget ini. Tapi dari awal nonton tuh aku nggak tahu kalau itu sutradaranya James Gunn. Jadi kayak baru setengah film tuh baru nanya, oh kayak James Gunn ya gitu. Iya. Lu baru nanya, ini James Gunn. Terus aku nanya apa sih kemarin tuh? Ini James Gunn. Gitu. Ini aku James Gunn, aku nanya gitu ya? Iya. Iya kan ini main. Iya kan emang James Gunn. Oh, gitu. Terus kayak pantesan gitu kan? Pantesan apa? Pokoknya aku nanya tuh dari mereka wardrobe sama set desainnya itu loh, kayak soal musiknya 70s, 80s. Kalau musik aku nggak terlalu merhatiin. Seperti biasa aku nggak terlalu merhatiin musik. Cuman kayak yang aku perhatiin, yang banyak perhatiin tuh kayak pakaiannya, terus dari pemainnya, colornya yang agak pop up gitu kan, ya, terus komik banget gitu ya, komik banget. Tapi biasanya. Baru ini nggak sih yang James Gunn pop up banget colornya? Enggak, di Guardian Galaxy tuh pop up, lumayan pop up sih, tapi ini lebih pop up lagi. Itu di apa namanya
Suicide Squad yang kedua nggak terlalu. Pop up kok itu. Pop up Bandingin juga, yang maksudnya pertama karena yang iya. si gini siapa Siapa namanya? yang- Harley Quinn tuh, yang ada Harley Quinn-nya tuh. Kayak di sini kan nyeritainnya dia nggak pas kayak Man of Steel kan dari lahir dikirim ke bumi itu yang diceritain. Kalau ini enggak, dari 3 tahun setelah dia jadi Superman. Kayak Ya, jadi Jadi dia musuh- udah jadi Superman dan udah punya musuh. Nah, musuh utamanya kan Lex Luthor. Pokoknya emang si Lex Luthor ini tuh udah merencanakan gimana sih Buat cara ngalahin. menjatuhkan si Superman ini, Tapi si yang jadi masalah, alien. aku nggak nemu alasan terdalam tuh, kayak receh gitu loh alasannya. Buat kenapa sih dia benci banget sama Superman itu receh banget gitu kan? Ya emang pada dasarnya alasannya si Lex ini kan receh. Iya receh. Karena cuma- si Superman itu alien. Ya kan? Tapi itu receh banget tau, kayak ih apaan sih? Tapi kalau misalnya ada nih seorang alien tiba-tiba ke bumi, misalnya kamu nih, Mungkin dia rasis ya. Kayak gitu, kayak misalnya ada kita itu kan. penduduk asli sini tiba-tiba ada pendatang satu orang kayak gitu kali ya. Iya, yang semacam itulah. Dia kan pasti nggak mau lah kalau saya kamu sebagai makhluk bumi nih didatengin seorang Pikachu yang dia tuh baik hati, tidak sombong dan selalu menolong orang. Pasti kamu sebel kan sama dia. Apaan Terus sih ini orang kok iya, caper apaan sih banget ini gitu. orang Iya. caper banget. Aku nih lo lebih pintar dari elu gitu. Gitu ya. Basically kan gitu kan, pada dasarnya si Lex itu lebih pintar dari Superman kan? Ya nggak sih? Ya sih, mungkin karena aku terlalu banyak nonton film gelap kali ya. Jadi harusnya ada alasan yang Film gelap. film Belum gelap ada jadi lampu. harusnya ada alasan yang lebih menarik gitu. Iya, ternyata kan? gitu sih. Ya masuk. Masukin aja lah. Iya. Masukin aja lah. Tapi menurutmu karakter-karakter yang dimainkan pemeran aktor-aktor ini cocok nggak? Sama, jadi yang jadi Superman cocok, yang jadi Lex cocok gitu. Pemerannya sih cocok, kenapa yang apalagi yang jadi Superman tuh cocok banget. Cocok banget kan? Nah, terus yang jadi Lex Luthor tapi kurang gede badannya menurutku. Kalau di komik aku lihatnya gede. Iya, ya. Tapi Kalau ya dari berotot segi juga sih. dari segi peran sih kayak masih masuk sih gitu. Masuk kan? Masih masuk. Yang jadi pertanyaan itu Green Lantern tuh. Kok begitu rambutnya gitu. Dia tuh merasa keren Kagak. di zamannya. Dia kayaknya ketinggalan zaman gitu. Astaga, itu Rambutnya Frednya Scooby. itu aja yang mengganggu gitu. Itu aja yang mengganggu ya. Kemarin kan dibilang tuh sebelum aku nonton kan banyak tuh thumbnail tentang Superman bagus lah, Superman inilah, super woke lah gitu. Aku nyari woke-nya tuh di mana sih gitu, apa si Green Lantern ini apa gimana gitu kan. Tapi nggak ada sih yang aneh-aneh. Nggak ada yang aneh-aneh, yang Pokoknya LGBT tuh nggak ada ya. Nggak, bagus lah. Belum nemu. Bagus lah. Nggak nemu sih. Pas Tapi aku kalau nonton. tapi menurutmu kalau film ada LGBT-nya, kita masukin nggak nih ke itu, Apa? ke videonya? Kalau misalnya nih LGBT dari sinemanya bagus ini, LGBT-nya Kayak ngedrop gitu loh. ngedrop gitu. Kita nggak nemu ya LGBT-nya tuh kayak ya udahlah. Yang di nggak usah Superman, ditemu-temuin, nggak mau tahu aku juga. Soalnya aku penasaran nih super woke apaan gitu. Aku nggak baca tahu apa sih itu super woke? nggak tahu tuh tentang LGBT juga. Aku baru lihat thumbnail aja sih itu tentang super woke tuh. Jadi nggak nonton tuh karena nggak mau tiba-tiba ke spoiler gitu loh. Itu sih. Dan karakter favorit siapa? Superman. Mr. Terrific. Iya. Dia tuh keren tau. Adegan apa namanya? Adegan favorit. Nah, Pokoknya adegan si Superman sama si ini. Siapa Krypto. namanya? Krypto yang gitu-gitu. Yang di adegan terakhir itu loh yang Kryptonya bantuin Superman ngelawan si Lex kembarannya. Luthor tuh. Oh. Lex Luthor sama ini Iya. apa tuh yang drone itu tuh lucu Iya, iya. banget. Pas Superman baru terbang pertama tuh, bukan terbang pertama sih, di filmnya dia Iya. liatin terbang pertama, terus dia terbang lagi pas Superman tahu Lex Luthor tuh habis Dari nyerang pesawatnya dia. Iya, Terus yang dikutuk. yang ketiga itu pas si Mr. Terrific tuh ngelawan musuh di Di base camp tuh kayak, Itu keren banget sih. terus sama si Mr. Terrific gini-giniin anjing gitu. Oh, iya, Gini-giniin iya. anjing lagi Yang gini-giniin manggil-manggilin Krypto, si panggil-panggil. Krypto. Sini Soalnya gitu. di awal itu kita ngeremehin Mr. Terrific ya. Iya. Kamu merasa gitu Ini kan? ngapain sih gitu. Jadi gimana nih perasaan kamu setelah keluar nonton? Happy. Soalnya mataku dimanjakan dengan warna-warna itu, dengan karakter-karakternya yang pokoknya karakternya Superman itu sangat manusia sih menurutku.
Justru yang paling manusia di antara manusia-manusia itu malah aliennya sendiri. Si Superman. Aku sih belum ini ya, nggak terlalu nemu rasa kemanusiaannya si Superman itu, tapi lebih suka karakter Superman yang di Man of Steel sih kalau aku ya gitu. Itu menurutku kalau di Man of Steel tuh dewa banget nih. Dia dari dewa tapi punya rasa penderitaan kayak manusia. Itu yang terjadi. Itulah yang menurutmu manusia itu kekuatannya kan dewa banget nih. Tapi ini dia tuh kok kehidupannya gelap banget kayak gitu. Kayak kita gitu. Punya kuasa tapi merasa tetap tidak punya kuasa kayak gitu. Kayak gitu. Itu yang Man of Steel. Tapi kalau yang ini kamu merasa relate nggak sama Superman yang di Man of Steel? Relate aku. Kalau aku kebalik. Aku malah relate sama Superman yang ini. Depresinya itu dapat aku kalau Man of Steel. Tapi kalau ini kan nggak ada depresinya, cuma masalah cinta, masalah konflik sama si Lois. Maksudnya nggak diperlihatkan kan kayak sedihnya dia kok orang tuanya meninggal, orang tuanya ngirim dia ke bumi gitu. Nggak dilihat kesedihannya dia, nggak terlalu dilihat kalau menurutku kalau dibandingin sama Man of Steel ya. Terus kalau ditanya ya perasaanku setelah nonton kayak oh ya udah ini Superman kayak gitu. Nggak terlalu nggak terlalu senang banget gitu habis nonton. Ya udah ini film ya ditonton sekali oke lah kayak gitu. Kalau aku sih gitu. Nah, kamu nontonnya berapa kali nih? Kalau kamu nilai nih, kan seneng nih. Kamu nontonnya berapa kali? Ya aku seneng banget soalnya kayak aku merasa relate gitu karena Superman yang mencintai segala makhluk hidup yang ada di dunia ini. Itu Superman banget sih gitu. Maksudnya dia makan sama hewan-hewan pun dia selamatin kan kayak tupai, anjing, kripto yang hilang pun dicari. Terlalu naif sih menurutku. Iya dia naif. Terlalu kayak tapi anak kecil banget kan. Itulah Superman yang naif. Iya bener sih gitu. Menurutku gitu. Nah aku mau nonton 5 kali lagi. Tergantung Man of Steel. Jadi kemarin pas nonton Superman itu ada beberapa masalah teknis, makanya mungkin masalah teknis gitu. Teknis sih, jadi kayak masalah eksternal lah gitu. Jadi kayaknya aku nggak mau nonton lagi karena itu kan. Jadi yang pertama itu di samping kita banget itu ada ibu-ibu yang suka nonton sinetron kayaknya. Iya. Terus yang kedua, suara hati. Yang kedua itu ada anak kecil yang diajak oleh orang tuanya. Ya, kita tahu sih gitu, para orang tua pasti pengen ngajak anaknya nonton kan gitu. Ini superhero ya. Tapi ini kayak itu anaknya umurnya 7 tahun ya. Terlalu kecil lah. Balita lah. Balita sih enggak ya kayaknya. Pokoknya di atas 5 tahun. Kan masih banyak pertanyaan yang dia pertanyaan random gitu. Jadi terus ada beberapa anak kecil yang kayak anak-anak yang agak yang terlalu hype gitu, ngikut hype gitu. Gak apa-apa sih. Ya kan, itu udah umurnya. Cuman kayaknya karena jaga sikap. Ya begitulah namanya nonton di bioskop kan sama orang-orang nih tempat umum. Yang pertama itu ada ibu-ibu yang sinetron banget. Dia tuh suka meneriakan sesuatu apa yang ada di dalam pikirannya gitu kan. Kayak Superman yang dibilang hati ibu-ibu lah. Ganteng banget ini Superman-nya yang jadi Superman tinggi ya gitu kayak. Gitu-gitu lah contohnya ya. Terus yang pas adegan terakhir juga ya yang diciumnya sampai terbang kayak gitu. Kayak gitu ya? Iya kayak gitu. Terus pas si Lex Luthor digigit tuh, mampus gitu ya. Kayak satu bioskop dia ngomong enggak sih gitu. Tapi ada sih beberapa ini cuman pas di awal-awal aduh. Kayaknya bakal lama nih ibu-ibu ini ngomong kayak gitu kan. Kata di sebelah aku kan. Nggak sering sih, cuma cukup mengganggu kan. Iya, takutnya mengganggu, ternyata di tengah-tengah film enggak sih. Cuma pas udah agak reda gitu, lagi diam gitu. Tapi tiba-tiba komentar. Tapi mengganggu sih kalau aku. Tapi udahlah karena tempat umum. Tapi mending gitu sih dibanding mengganggu buka HP ya. Sama aja sih sebenarnya mengganggu juga. Ya tempat umum. Tapi ya udahlah tempat umum ya silakan ya. Kita kan cuma nyaranin doang ya. Siapa tahu itu ibu kalian kan nggak tahu. Terus yang kedua itu ada anak kecil yang mungkin itu di bawah 13 tahun ya. Padahal filmnya itu diperuntukkan untuk ya, 13. Semua umur cuman di atas 13. Ya 13 tahun. 13 tahun ke atas. Jadi kayak perlu bimbingan orang tua. Perlu bimbingan orang tua lagi. Itu apalagi itu banyak adegan yang semi dewasa. Bukan semi gimana pokoknya ya? Banyak adegan yang perlu dijelaskan orang tua lah ke anaknya. Kalau anaknya belum siap mah jangan dikasih mencerna sendiri lah gitu. Iya, pokoknya intinya. Terus
Itu kenapa kita tahu itu di bawah 13 tahun ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Kok Superman-nya terbang? Kok Superman-nya jatuh? Kok celana dalamnya di luar? Kayak gitu. Ya itulah aneh-aneh. Iya. Nah, bukan aneh-aneh sih, ya wajar ditanyakan sama anak kecil kan. Jadi kayak dan baiknya jangan lah, mending kalau nonton di rumah nggak apa-apa. Ya mending nonton Jumbo gitu. Apalagi ya yang anak-anak sih. Itu jarang sih ya bioskop. Jarang tau. Sekarang ya filmnya horor semua. Ya. Sore pun kalau disuruh nonton anak-anak mungkin tuh ada nggak nyampe juga. The Smurf yang Oh iya, baru ya. itu kan coming soon. Ya, pokoknya banyak kok kartun-kartun yang sesuai lah. Oke teman-teman, jadi kayaknya sekian dulu gitu. Mungkin ada beberapa pendapat yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Dan nih selanjutnya kita nonton apa lagi ya? Boleh dikasih saran. Ya. Kira-kira ada tontonan apa sih di bioskop atau di Netflix atau gitu, di platform lain yang mungkin menarik untuk kita tonton dan kita bahas ya. Jadi kayak gitu. Dan mungkin ada yang bertanya, di episode pertama kemarin ini ada makanan nih gitu, sekarang kok enggak gitu. Karena kita diet ya. Ya kita udah makan tadi, jadi kayak mungkin ada yang mau kasih saran gitu. Kasih saran makan apa, ntar kita pas bahas di episode selanjutnya. Ya. Karena kita tadi debat itu, kalau makan sate, sampah satenya taruh mana? Gitu. Pokoknya malas nyampah sih sebenarnya. Malas nyampah sebenarnya, yang minim sampah gitu loh, yang apa ya minim sampah ya? Ya, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti bahas apa lagi? Silakan tulis di kolom komentar. Dan ya, aku Dharma dan Lutfi pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.